Halo, selamat siang. Kita dari kelompok 9. Kali ini kita akan ngebahas mengenai analisis faktor-faktor penyebab angka kelahiran dan perempuan pada usia 15 tahun sampai 19 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum memulai pembahasan kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romadoni. Ada tim saya, yaitu ada Atika, ada Diana Nineng, sama Safrina Wulandari. Nah, sebelum memulai pembahasan ini, izinkan saya ingin ngebahas terkait latar belakang yang dimana masa remaja merupakan periode terjadinya perkembangan baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Usia remaja biasanya memiliki rasa penasaran yang tinggi dan cenderung berani mengambil resiko atas apa yang dilakukannya. Apabila keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik tidak tepat, mereka akan jatuh ke dalam perilaku berisiko dan mungkin harus menanggung akibat dari resikonya tersebut. Menurut BKKBN, angka kelahiran untuk perempuan usia remaja terbilang cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus karena jumlah remaja di Indonesia sangat besar, berkisar umur 15-19 tahun. Seseorang seharusnya masih dalam mengenyam pendidikan. Angka kelahiran sendiri merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Baik, berdasarkan uraian di atas, kami tertarik untuk mengambil judul analisis faktor-faktor penyebab angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diana Nineng. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu apa yang harus dilakukan untuk menyadarkan perempuan terkait bahaya melahirkan di usia muda. Kemudian, kapan idealnya perempuan melakukan proses kelahiran pertama. Dan selanjutnya, mengapa melahirkan di usia muda sangat tidak dianjurkan bagi seorang perempuan. Kemudian saya akan membahas tentang apa saja tujuan di kelompok kami, yaitu bertujuan untuk mencegah pernikahan usia dini agar meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dengan mengendalikan kelahiran, dapat menjamin terkendalinya penduduk, kemudian mengurangi angka kematian akibat kehamil dan melahirkan di usia muda. Selanjutnya, mencegah gangguan kesehatan seperti mental, psikologik, dan kesehatan lainnya. Selanjutnya, mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Selanjutnya akan dibahas oleh Atika Maharani. Oke, di sini saya akan menjelaskan pembahasannya adalah salah satu masalah kependudukan utama yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan pendudukan, terutama melalui pengendalian angka kelahiran atau fertilitas. WHO memberitahu bahwa sekitar 12 juta wanita mengalami kehamilan usia remaja 15-19 tahun setiap tahunnya. Seperti yang diketahui, kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun memiliki banyak risiko. Banyak hal yang perlu diwaspadai oleh ibu dan anak, diantaranya yaitu satu, terjadinya komplikasi pada kehamilan, risiko kematian yang lebih tinggi, penyakit menular seksual, depresi pasca persalinan, atau bisa disebut juga dengan bayi prematur. Beberapa dokter di Indonesia mulai memikirkan ide keluarga berencana atau KB. Program KB pada dasarnya memiliki banyak manfaat. Dengan program kehamilan yang berencana, maka berdampak baik untuk kesehatan ibu dan anak. Ibu dapat hamil dan melahirkan di usia yang aman, sehingga menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, dengan peraturan kelahiran, anak dapat mendapatkan haknya untuk memperoleh kecukupan ASI dan pola asuh yang baik. Pemerintah terus berupaya mengajak masyarakat Indonesia, tidak terkecuali warga DKI Jakarta, untuk berpartisipasi dalam program keluarga berencana atau KB. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Survei
demografi, dan kesehatan Indonesia. Berikut adalah jumlah dan presentasi angka kelahiran di Provinsi DKI Jakarta. Angka kelahiran total Provinsi DKI Jakarta adalah tahun 2012 yaitu 2,30% dan 2017 adalah 2,20%. Selanjutnya akan dibahas kesimpulan dan saran oleh Safrina Wulandari. Dari pembahasan yang telah terurai sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya angka kelahiran didasarkan pada kurangnya pengetahuan perempuan akan bahaya atau risiko melahirkan di usia muda. Saran yang kita dapat disampaikan untuk masyarakat untuk perempuan agar berpikir terbuka, sadar, dan peduli akan bahaya-bahaya yang akan terjadi ke depannya dengan melahirkan di usia muda, bahkan hanya mengenai kesehatan saja, tetapi faktor lainnya. Demikian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.